haula wala quwwata illa العلي العظيم al-aliyyil azim. سبحان الذي Subhanalladzi سخر لنا هذا sakhkhara lana hadza وما كنا wa ma kunna له مقرنين lahu muqrinin وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم Allahumma إنا نسألك inna nas'aluka في سفرنا fi safarina هذا البر hadzal birra والتقوى wat taqwa ومن العمل wa minal amali ما ترضى ma tardu. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu untuk ke Mekahnya diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini akan meninggalkan kota Madinah. Ya Bapak Ibu, meninggalkan Madinah sangat sedih sekali. Biasanya para jamaah yang sudah sampai ke tempat ini biasanya pengen kembali lagi untuk berziarah lagi kepada Rasulullah. Mudah-mudahan saya doakan selalu Bapak Ibu semuanya yang ada di sini selalu diberikan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah untuk bisa lagi sampai ke tempat ini berziarah lagi kepada Rasulullah. Insya Allah nanti bersama-sama lagi dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bukan yang terakhir ya, hari ini bukanlah yang terakhir. Insya Allah Bapak Ibu diberikan panjang umur, sehat walafiat dan rezeki yang banyak. Dan hari ini para jemaah sekalian akan melaksanakan ibadah yang utama, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Perlu para jemaah sekalian ketahui bahwa orang yang ingin melaksanakan umroh harus bermikot atau berniat di tempat yang sudah ditentukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kota Madinah, orang-orang yang dari Madinah ingin melaksanakan umroh ke Mekah, maka mikotnya harus di Bir Ali. Tidak boleh kalau dari Madinah kemudian pengen mikotnya di Jirona nanti, tidak boleh. Jadi kalau dari Madinah tetap mikotnya di Bir Ali. Kalau tidak mikot dari Bir Ali karena mungkin tidak mau pakai ihram, biasanya ada sebagian seperti itu jamaah tidak mau pakai ihram ribet, kemudian tidak mau mikot di sini, tidak berniat di sini, maka dia dinamakan tarkul mikot. Apa? Tarkul mikot, meninggalkan mikot, harus menyembelih kambing.
Kalau orang Mekah ada 3 mikot. Yang pertama Ji'ronah, yang kedua Hudaybiyah, yang ketiga Masjid Aisyah. Kalau orang Mekah. Kalau orang Jeddah langsung dari Jeddah. Kalau orang dari Indonesia pengen langsung melaksanakan umroh, bukan ziarah dulu ke Madinah, maka niatnya dari atas pesawat, namanya Yulamlam. Itulah para jamaah. Atau bisa niat di bandara. Jadi bisa memakai pakaian ihram dari bandara. Nah, sekarang para jemaah sekalian akan saya bawa ke mikot yang namanya Bir Ali. Jadi pada saat Rasulullah ingin melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabat-sahabatnya, Rasulullah berhenti di Bir Ali itu. Sekarang dibangun luar biasa masjidnya. Dulu hanya sebuah pohon, pohon yang rindang. Kemudian Rasulullah berniat dari situ dan sholat 2 rakaat. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat, atau langsung berniat dari sana dari kendaraannya. Jadi Rasulullah itu niat langsung dari atas kendaraan. Labbaik Allahumma umratan, kemudian langsung berangkat ke Makkah. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah berniat nanti di mikot Bir Ali, maka di situ berlaku larangan ihram. Ya. Jadi sekarang masih enggak berlaku. Nanti di sana berlaku larangan ihram. Jadi yang berpakaian dalam dibuka. Jangan lupa. Nanti lupa nyampe ke Mekah baru ingat. Harus menyembelih, bukan menyembelihnya. Membayar dam. Damnya itu bisa memilih ikhtiar. Nah, yang pertama bisa boleh menyembelih kambing, bisa memberi makan 6 orang fakir miskin, kemudian atau berpuasa 3 hari berturut-turut di tanah haram Mekah. Nah, jadi itu kalau ada pelanggaran, nanti para jamaah sekalian boleh menyembelih kambing, boleh memberi makan 6 orang fakir miskin, dan boleh berpuasa 3 hari berturut-turut di tanah haram Mekah. Larangan ihram yang tidak boleh dilanggar, yang pertama bagi jamaah laki-laki tidak boleh menutup kepala, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Yang awalnya bisa boleh berpakaian berjahit, maka setelah berniat tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit. Kemudian bagi jamaah perempuan tidak boleh menutup wajah pakai masker atau pakai penutup, dan telapak tangannya tidak boleh ditutup. Kalau dari sini boleh, ya sini aja. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian seperti parfum, semprot ataupun dioles, atau pakai krim. Kalau balsam bagaimana? Kalau pakai balsam atau minyak angin nggak apa-apa, karena itu bukan wangi-wangian. Kalau misalnya masuk angin pengen dikasih minyak angin nggak apa-apa. Pakai sabun di kamar mandi, biasanya lupa habis makan kemudian ke kamar mandi pakai sabun, nah itu nggak boleh. Hukumnya haram, namanya juga ihram. Untuk menembusnya itu para jemaah sekalian harus menyembelih kambing dan memberi makan orang fakir miskin, 6 orang fakir miskin, atau berpuasa 3 hari kalau ada yang melanggar. Nah, kecuali perempuan yang tidak bisa ditebus dengan dam itu, yaitu membuka aurat. Jadi kalau perempuan membuka auratnya, jadi tidak bisa ditebus dengan dam. Jadi minta ampun kepada Allah langsung, bertaubat kepada Allah. Karena memang walaupun bukan berihram, yang namanya membuka aurat tetap haram. Jadi berlipat ganda dosanya bagi orang yang membuka aurat di tanah haram atau sedang berihram. Kemudian apalagi larangan ihramnya? Mencabut bulu atau memotong bulu yang ada di anggota badan,
memotong kuku yang ada di anggota badan, tidak boleh. Kalau sampai melanggar, maka harus memberi makan 6 orang fakir miskin. Kemudian tidak boleh lagi memotong pohon di tanah haram, berburu hewan yang ada di tanah haram seperti kambing, ayam, merpati, burung merpati, pokoknya burung atau hewan yang bisa dimakan. Kemudian tidak boleh menikah atau menikahkan jadi wali hakim atau jadi hakim wali. Tidak boleh lagi bagi suami istri melakukan sesuatu hubungan yang bisa mengundang hawa nafsu. Kemudian melakukan bersetubuh itu lain lagi bagi suami istri, tapi sini enggak semua. Kemudian tidak boleh lagi bertengkar. Jadi pada saat berumrah berihram ini, para jemaah sekalian harus menjaga perkataan kita, ucapan kita, tidak boleh ghibah, tidak boleh melakukan hal yang bisa mengundang orang lain marah atau marah-marah sendiri, nggak boleh. Kalau sampai melanggar itu, maka para jemaah sekalian harus bersedekah kepada 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin 100.000. Berapa? 100.000. Berarti kalau 600.000. Kalau beli tahu di Indonesia dapat banyak. Jadi insya Allah para jemaah sekalian tidak ada yang melanggar. Insya Allah saya doakan umrahnya menjadi umrah yang makbul dan mabrur, amin. Kemudian rukun umrah yang kedua yaitu melaksanakan tawaf. Nah, pada saat tawaf ini perhatikan para jemaah sekalian, perhatikan ketika muter. Jadi harus betul-betul ingat kepada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Karena pada saat tawaf itu adalah hati ini selalu seakan-akan mendekatkan diri kepada Allah dan mengadu semua perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Syarat sahnya tawaf harus punya wudu suci dari hadas kecil dan hadas besar, dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1 dan seterusnya 7 kali. Kemudian pundak kiri ini selalu sejajar dengan Ka'bah. Tidak boleh ketika melaksanakan tawaf membelakangi Ka'bah atau menoleh-noleh sampai badannya ini membelakangi Ka'bah. Jadi harus betul-betul sejajar. Kemudian setelah melaksanakan tawaf, maka disunnahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak di belakang makam Ibrahim. Nah, jangan di lurusnya makam Ibrahim. Banyak di sana orang yang sholat di lurusnya makam Ibrahim, kena injak-injak sama orang. Kemudian disunnahkan lagi minum air zam-zam. Minum air zam-zam harus dengan doanya biar dapat pahala lebih. Allahumma inna nas'aluka. Apa doanya? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian para jemaah sekalian dilanjutkan dengan sa'i yang ketiga, rukun umrah yang ketiga. Nah, setelah tawaf atau sa'i dapat 4, mau kencing dulu boleh. Jadi ketika sa'i itu para jemaah sekalian tidak apa-apa, kentut ya, tidak harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi tidak tidak harus punya wudu. Tapi kalau bisa tidak batal ya, tidak batal sampai selesai. Supaya apa? Supaya nanti bisa melanjutkan sholat
Insya Allah nanti sesampainya di Mekah, para jemaah sekalian, sesampainya di kota Mekah, kita tidak usah naik ke hotel aja. Ya, jadi ngambil wudhunya di pelataran haram. Ada toilet di pelataran haram, langsung aja di situ. Kalau laki-laki di WC 3, kalau perempuan di WC 4. Jadi langsung melaksanakan tawaf, sa'i insya Allah selesai sebelum Isya. Setelah Isya udah para jemaah bisa istirahat. Bisa. Jam berapa sekarang? Jam 10:30. Biasanya kalau berhenti di Mir Ali, kemudian berhenti di perjalanan nanti di pom bensin untuk sholat duhur, bisa memakan waktu berhentinya 2 jam. Perjalanan ke Mekahnya 5 jam. Kalau berhenti di Bir Ali, insya Allah sampai. Kalau berhenti di Bir Ali, insya Allah sampai jam 5. Jadi melaksanakan tawafnya perkiraan setelah maghrib. Kalau nggak berhenti di Bir Ali, cuman berniat saja langsung berangkat, maka insya Allah sampai di Mekah pukul 3 atau pukul 4. Jadi kesepakatan aja untuk jemaah, mau berhenti di Bir Ali hanya berniat saja, apa mau berhenti? Berhenti dulu. Siap. Allah parkirannya dekat, kadang parkirannya setengah kilo. Jauh. Kasihan yang ini. Iya, enggak padat. Kemudian rukun umroh yang ketiga yaitu melaksanakan sa'i. Maka para jemaah sekalian ketika berada di atas bukit Sofa, maka disunahkan membaca Inna Sofa wal Marwah min syairillah faman hajjal baitah aw itamara fala junaha alaihi at-tawaf bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim menghadap Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, kemudian membaca kalimat tauhid. Setelah kalimat tauhid, para jemaah silahkan berdoa masing-masing dalam hati. Karena di sana tempat mustajab, di tempat Sofa, bukit Sofa. Doakan anak-anaknya, keluarganya, saudaranya. Insya Allah tempat di sana adalah tempat mustajab. Ketika sa'i dari Sofa ke Marwah, menuju ke Sofa ke Marwah, tidak boleh jalan mundur. Kalau jalan mundur tidak sah sa'i. Jadi syaratnya melaksanakan sa'i supaya tidak batal, tidak mundur jalannya. Jadi harus lurus ke depan. Kalau jalan mundur batal. Jadi harus diulang lagi. Kemudian berhenti di Marwah, berdoa di sana sambil berjalan berdoa. Di Marwah itu juga adalah tempat mustajab. Para jemaah sekalian berdoa, doakan semua keluarganya, anak-anaknya, dan terutama negara kita Indonesia, mudah-mudahan jadi negara yang baik. Sampai 7 putaran selesai sa'i, sudah langsung melaksanakan tahallul, yaitu memotong rambut. Banyaknya paling baik itu digundul, karena Rasulullah mengatakan al-halqu wa taksir. Kalau al-halqu itu memendekkan semua, gundul. Taksir memendekkan, dipendekkan paling sedikit 3 lembar. Kalau jemaah perempuan ketika mau tahallul, nanti sesama perempuan, jadi ada yang supaya tidak kelihatan auratnya harus tunduk begini, kemudian ada yang memotongkan. Jangan sampai langsung dikeluarkan begini biasa, langsung dikeluarkan, orang lain semua melihat, karena rambut itu termasuk aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Jadi ketika mau mencukur rambut bagi jemaah perempuan, nanti
sambil duduk, sekiranya tidak ada orang yang melihat. Selesai itu para jemaah sekalian, setelah tahallul sudah tidak ada larangan ihram lagi, tidak ada larangan lagi, berpakaian seperti biasa. Kemudian para jemaah sekalian perbanyak ibadah sholat 5 waktunya di tanah haram. Di sana pahalanya 100.000. Sholat 2 rakaat saja pahalanya 100.000. Melihat Ka'bah melihat saja Allah akan memberikan rahmat 20 rahmat. Kalau melaksanakan tawaf sunnah, tawaf saja, maka pahalanya besar dan Allah akan memberikan 40 rahmat. Nah, bagi jamaah laki-laki yang mau melaksanakan tawaf sunnah, memakai kain ihram, karena syarat mau masuk ke Ka'bah, pelataran Ka'bah itu harus pakai ihram bagi jamaah laki-laki. Kalau nggak pakai kain ihram, tidak boleh masuk sama sekali. Sebenarnya tidak harus pakai ihram ketika tawaf sunnah. Nah, kecuali sekarang mau melaksanakan umroh, ada niat di mikot ini harus pakai ihram. Kalau mau tawaf sunnah itu tidak harus berpakaian ihram, pakai celana boleh, pakai apa saja boleh, pakai yang sopan ya. Nah, tapi sekarang dibatasi para jemaah. Jadi yang boleh masuk ke tempat tawaf itu adalah orang yang berihram saja. Jadi sebagai alat saja, kalau mau tawaf sunnah pakai ihram. Dalamannya pakai celana dalam boleh. Ya. Tawaf 7 keliling. Bagi jemaah perempuan saya sarankan tidak usah mencium hajar aswad, karena kalau sudah masuk ke sana pasti sakit semuanya. Jadi jangan menyiksa dirinya, karena untuk menjaga badannya ibu supaya tidak sakit itu adalah wajib, sedangkan mencium hajar aswad adalah sunnah. Maka tidak boleh melakukan sunnah kemudian meninggalkan wajib, jadi hukumnya menjadi haram. Lebih baik para jemaah sekalian yang ibu-ibu cium suaminya, pahalanya melebihi mencium hajar aswad 70 kali. Beneran, nanti di hotel cium aja, dicium tangannya suaminya ya, jangan bukan suami orang. Kalau seorang suami cium kening istrinya, dipeluknya, pahalanya apa? Maka semua dosa-dosanya runtuh. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan. Jadi bapak nanti sampai di Mekah setelah melaksanakan umroh, pegang tangan istrinya, kemudian dipeluknya, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, jadi malaikat langsung datang, malaikat rahmat itu langsung datang mengampuni semua dosa-dosa. Nah, itulah orang yang mempunyai istri. Makanya ibadah yang terus-menerus itu adalah ibadahnya suami istri 24 jam ya Pak ya, 24 jam ya. Kemudian para jemaah sekalian, ada umroh yang kedua nanti. Dari travel dikasih kesempatan untuk melaksanakan umroh yang kedua. Nah, umroh yang kedua itu peruntukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, yang sudah meninggal ya. Kalau udah masih hidup jangan. Jadi yang sudah meninggal atau yang sudah tua renta sekiranya tidak bisa melaksanakan atau bepergian, tidak bisa turun dari tempat tidurnya, boleh diumrahkan. Sudah tua, umur 120 atau 80 gitu, jadi boleh diumrahkan. Kalau tidak sempat atau tidak mampu untuk melaksanakan umroh atau mengumrohkan orang tuanya yang sudah meninggal, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Boleh dengan mengupah.
mumpung ada di tanah haram Mekah. Nah ini para jemaah sekalian, masjid namanya Masjid Bir Ali. Di sini cukup sholat 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat sudah. Niatnya tusalli sunnatan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Saya ingat sholat sunat tahiyatul masjid karena Allah Ta'ala. Karena Rasulullah tidak menentukan itu sholatnya sholat ihram atau ini sholat mutlak, ya. Sholat sunat tahiyatul masjid sama. Ini cukup. Iya, jauh. Karena masih ada pembangunan, ya. Kalau nggak kuat, mending di sini aja. Karena syarat sahnya niat tidak harus sholat. Cukup niat, nah saya niat umroh sudah langsung ke Mekah, tidak apa-apa. Yang tidak kuat jalan tidak apa-apa di sini. Ketimbang sakit nanti pas mau umroh. Kalau dekat nggak apa-apa, nanti ikut muter lagi nih. Masih pembaharuan masjid, ya, dibongkar. Tanya Puang saja, Puang bagaimana Puang? Kenapa? Puang bagaimana? Ya kotor itu masih dibongkar itu. Tanya Puang saja, kalau Puang tidak, tanya Puang saja, mau tanya Puang mau ke masjid atau niat di sini? Tanya Puang. Mau singgah bangga gitu Ya, tanya Puang saja. Kita terus jatuh Puang. Kalau ibu mau niatnya di sini nggak apa-apa, langsung saya bimbing dari sini. Mau singgah. Puang saja Puang. Puang.